Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi di Lensa Fata Guntung Payung. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengawali seluruh kegiatan kita di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua boleh ada di pagi hari ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, untuk mengawali seluruh aktivitas hidup kami di hari ini, kami mau ada dalam perenungan firman. Namun sebelum itu, mari biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang ada pada kami masing-masing pribadi mau untuk membuat kami memahami dan mengerti firman dengan baik, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mampukan kami juga Tuhan supaya kami dapat menyatakan firman ini dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Roma 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36, dan diberikan tema keyakinan iman dalam hidup. Fokus ayat bacaan kita di pagi hari ini terambil dari ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kalimat yang sering kita dengarkan untuk menguatkan kehidupan beriman kita semua, apalagi kalau kita ada dalam pergumulan dan persoalan hidup yang begitu berat. Namun, apakah kalimat ini hanya dimaknai ketika kita ada dalam keadaan-keadaan yang sulit dan susah? Tidak demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seharusnya kalimat ini selalu kita maknai dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita semua. Ketika kita maknai dengan sungguh-sungguh, maka kita menyadari bahwa hidup ini adalah kepunyaan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan hidup apapun yang kita hadapi. Oleh itu, Paulus meyakinkan kita semua saat ini bahwa Allah ada buat kita semua. Ketika Allah ada buat kita semua, maka ada berkat rohani yang selalu diberikan dan disediakan. Bahkan Paulus meyakinkan kita juga bahwa Allah sayang kepada kita. Rasa sayang Allah ada di dalam ayat 32a yang Bapak Ibu saudara-saudari bisa baca. Rasa sayang Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Pengorbanan yang berlaku untuk seluruh kehidupan umat percaya. Jika demikian, maka Allah melakukan bagi kita segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dikaruniakan kepada kita. Ketika Dia memberikan segala sesuatu, maka kita harus memahami kalimat ini dengan baik. Bahwa bukan tentang keinginan kita, melainkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk jaminan karya keselamatan. Sekali lagi, Allah menyelamatkan kita. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang sesuai dengan kehendak Allah dan bukan dengan kehendak kita secara pribadi. Kemudian,
ayat 33 sampai ayatnya yang ke-39 ada jaminan keselamatan. Dalam jaminan ini bukan berarti dengan kebaikan-kebaikan hiduplah baru kita menerima janji keselamatan itu. Tidak demikian, melainkan karena kasih karunia Allah lah maka kita menerima janji keselamatan itu. Atas kasih karunia Allah, maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita mau untuk tidak lagi ada dalam dosa. Inilah bukti bahwa kasih sayang Allah berlaku bagi kita semua. Dengan demikian, sebagai orang-orang percaya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan memberi apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara-saudari ada di dalam kehilangan, ada di dalam penderitaan dan pergumulan, cara Allah akan bekerja dalam keadaan-keadaan tersebut. Kiranya jemaat yang dikasihi Tuhan mau memaknai firman Tuhan di pagi ini dan mau menguatkan kehidupan beriman kita semua. Mengakhiri renungan ini ada kalimat penguatan bagi kita semua. Kuasa mana yang bisa melawan kuasa Allah kita? Kuasa mana yang bisa bertahan menghadapi Allah kita yang maha kuasa? Tidak ada satupun yang bisa melawan kuasa Allah kita. Oleh itu, marilah untuk serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh bangun di pagi hari dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua jemaat yang mendengarkan firman secara YouTube di pagi ini. Biarlah kami boleh dikuatkan untuk melewati kehidupan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah kasih karunia dan penyertaan Tuhan tinggal selalu dan menyertai kehidupan kita dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.